Sodagar Iga Radio. Saatnya kita ikuti Iga Kareba. Kerjasama bidang humas, informasi dan komunikasi publik Diskominfo Pemerintah Daerah Baru dan Iga Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sodagar Iga Radio. Anda sedang mendengarkan Iga Kareba, program berita terkini yang menyajikan informasi singkat, padat dan jelas untuk Anda. Bersama saya Ria Iga dan berikut adalah berita utama hari ini. Ya, kabar gembira dari Kabupaten Baru. Ya, Bupati Baru kembali meraih penghargaan prestisius dalam acara Universal Health Coverage Award 2024. Penghargaan ini merupakan yang ketiga kalinya diterima oleh Bupati Baru dan diberikan pada acara yang berlangsung di Krakatau Grand Ballroom TMII Jakarta Timur Kamis 8 Agustus 2024. Acara ini dihadiri oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, serta Presiden International Social Security Association Muhammad Asam, dan penghargaan ini disaksikan pula oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional. Penghargaan bertajuk 1 Dekade Program JKN KIS untuk negeri sebagai wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam masyarakat Indonesia ini mengapresiasi capaian Universal Health Coverage di seluruh Indonesia dengan fokus pada komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 mengenai optimalisasi program jaminan kesehatan nasional. Dalam pidatonya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian Universal Health Coverage di berbagai daerah. Beliau menekankan bahwa hingga 1 Agustus 2024, jumlah kepesertaan program JKN telah mencapai 275 juta jiwa atau sekitar 98% dari total populasi Indonesia. Hal ini merupakan hasil dari sinergi dan kolaborasi antara BPJS Kesehatan, kementerian terkait, lembaga-lembaga lainnya, dan pemerintah daerah. Sementara itu, Bupati Baru menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan hasil dari kerja kolaboratif yang solid dengan berbagai stakeholder, termasuk BPJS Kesehatan Cabang Baru Parepare. Bupati Baru juga menegaskan bahwa penghargaan ini mencerminkan komitmen tinggi pemerintah Kabupaten Baru dalam sektor kesehatan dan menunjukkan kemauan signifikan dalam layanan kesehatan di daerah tersebut. Bupati Baru juga berharap kerjasama antara para stakeholder akan terus berlanjut dan semakin meningkatkan jaminan kesehatan masyarakat di masa depan. Data terbaru menunjukkan bahwa capaian Universal Health Coverage Kabupaten Baru meningkat dari 100,87% pada tahun 2023 menjadi 101,78% pada tahun 2024. Ya, turut hadir mendampingi Bupati Baru dalam acara tersebut adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Baru Parepare. Berita yang kedua, di mana pelaksana tugas Ketua TPPKK Kabupaten Baru jadi narasumber edukasi penyakit kronis di Pantai Pijar. Kamis 8 Agustus 2024, Pantai Pijar, Desa Telum Panua, Kecamatan Teneteri Lau, pelaksana tugas Ketua TPPKK Kabupaten Baru, Haja Ulfa Nurul Huda, menjadi narasumber dalam acara edukasi untuk peserta program pengelolaan penyakit kronis atau Pronalis Gelora Senja. Acara ini digelar oleh UPT Puskesmas PK di Aula Pertemuan Pantai Pijar. Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Baru, Camat Teneteri Lau, Sekretaris Daerah Telum Panua, Desa Telum Panua, serta para peserta Pronalis dan undangan lainnya. Ya, dalam sambutannya, Dr. Ulfa menekankan pentingnya pencegahan penyakit kronis seperti diabetes mellitus dan hipertensi. Menurut Dr. Ulfa,
Ya, usia 60 tahun merupakan masa rawan untuk kedua penyakit ini, namun dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat, dan ia menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit ini termasuk faktor keturunan, diet tidak seimbang, kegemukan, kurang olahraga, serta kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol. Ya, Ketua TPPKK Kabupaten Baru juga berharap kegiatan ini seperti ini dapat meningkatkan pemahaman tentang penyakit kronis, termasuk pencegahan dan penanganannya. Ia juga memberikan apresiasi kepada UPT Puskesmas PK yang rutin melaksanakan senam sebagai salah satu upaya menurunkan tekanan darah pada penderita DM atau diabetes dan hipertensi. Ia mengharapkan agar kegiatan serupa dapat dilakukan oleh seluruh UPT Puskesmas di wilayah Kabupaten Baru untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara umum. Ya, oke, Sedegar, tetaplah bersama kami ya untuk berita-berita menarik lainnya dan setelah jeda berikut ini. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah ke pelaminan. Gak bahaya tak? Gak mencoba-coba kan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat katanya, TMS mengerti. Jangan kau tutup mata, kita cegah bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat, takkan ada untungnya Jika seks sebelum menikah. Baik, Anda masih bersama kami dalam acara Iga Kareba. Ya, Bupati Baru pantau pembangunan Masjid Raya Baru. Bupati Baru Suwardi Saleh pada Jumat siang tanggal 9 Agustus 2024 memantau langsung perkembangan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Baru. Kunjungan ini dilakukan usai melaksanakan ibadah sholat Jumat. Masjid yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin, Polres Baru, Kecamatan Baru ini diharapkan menjadi ikon baru Kabupaten Baru dengan desain megah dan kapasitas besar. Dalam kunjungannya, Bupati Suwardi Saleh yang juga seorang insinyur sipil memeriksa detail teknis proyek mulai dari material hingga jadwal pelaksanaan. Beliau menekankan pentingnya ketepatan waktu pembangunan dan meminta kontraktor untuk menyusun rencana kerja yang lebih rinci. Masjid Raya Baru yang dibangun di atas lahan seluas 18.120 meter persegi dengan kapasitas 6.704 jamaah, dilengkapi berbagai fasilitas seperti taman, area parkir, dan menara setinggi 30 meter. Proyek senilai 25 miliar rupiah ini diharapkan menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat Kabupaten Baru. Kita lanjut di berita yang kedua. Mahasiswa KKN ITBA kelompok 5 gelombang 33 tahun 2024 dari Desa Madelo telah melakukan bakti sosial pembersihan pesisir laut di Dusun Ujungnya dan Dusun Palie. Kegiatan ini berlangsung pada hari Sabtu 10 Agustus 2024 dan melibatkan Ketua BPD Madelo, Babinsa, Kepala Dusun, serta masyarakat sekitar pesisir laut. Menurut Ketua BPD Madelo, Bapak Fahmi Ansyari, kegiatan ini mendapatkan dukungan penuh dari seluruh stakeholder desa. Beliau menekankan pentingnya keberlanjutan kegiatan serupa untuk mencegah banjir di musim hujan dan menjaga kebersihan di pesisir laut. Koordinator Desa Mahasiswa KKN ITBA Fitriani
juga mengungkapkan harapannya agar kegiatan ini dapat menjadi contoh yang baik untuk diaplikasikan setelah KKN sebagai bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat. Baik saudagar, itu berita yang kedua dan kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Pak, bagaimana ya cara kita melindungi anak kita dari tindak pidana kekerasan seksual? Emang kenapa, Bu? Menurut data dari Komnas Perempuan, perempuan disabilitas memiliki resiko 2 kali lebih tinggi loh mengalami tindak pidana kekerasan seksual daripada perempuan non-disabilitas, Pak. Wah, kalau gitu harus segera ajari anak kita cara melindungi diri dari tindak pidana kekerasan seksual, Bu. Betul, Pak. Apalagi anak kita yang disabilitas mental intelektual dan teman-temannya yang tuli juga ada kesulitan kan mengkomunikasikan. Kita harus mengajari bagian-bagian mana saja yang nggak boleh disentuh orang lain ya, Pak. Lindungi keluarga kita dari tindak pidana kekerasan seksual. Jangan diam, suarakan, laporkan. Hubungi Sapa 129 atau hubungi nomor telepon 0811 112 9129. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan disiarkan oleh 100 radio komunitas di seluruh Indonesia. Ya, Anda masih setia bersama kami dalam acara Iga Kareba. Ya, Bupati Baru hadiri silaturahmi dan pengajian rutin di Desa Liburang. Bupati Baru Suwardi Saleh bersama pelaksana tugas Ketua TPPKK Kabupaten Baru Hadja Ulfa Nurul Huda menghadiri kegiatan silaturahmi dan pengajian rutin yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Dusun Ulo, Desa Liburang, Kecamatan Teneteriaja, Kabupaten Baru pada hari ini. Acara yang berlangsung di Masjid Mubarak, Dusun Ulo, turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Baru, sejumlah pimpinan OPD, Kepala Desa Liburang, Camat Teneteriaja, Lurah Lomporiaja, serta tokoh masyarakat dan agama setempat. Dalam sambutannya, Bupati Baru menekankan pentingnya silaturahmi sebagai anjuran dalam ajaran Islam, dan ia mengutip hadis yang mengatakan bahwa menjalin silaturahmi dapat membuka pintu rezeki dan memperpanjang umur. Bupati juga menyampaikan bahwa secanggih apapun teknologi komunikasi tidak dapat menggantikan makna silaturahmi secara langsung. Bupati Baru menutup sambutannya dengan menyampaikan bahwa bertambahnya majelis taklim dan kelompok pengajian di Kabupaten Baru sejalan dengan visi misi pemerintah daerah, yaitu mewujudkan Baru yang sejahtera, mandiri, berkeadilan dan bernafaskan keagamaan. Ya, sementara itu, pelaksana tugas Ketua TPPKK Kabupaten Baru, Hadja Ulfa Nurul Huda, mengapresiasi Majelis Taklim Desa Liburang atas keaktifannya dan berharap kegiatan ini dapat terus mempererat tali persaudaraan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu satu berita ya saudagar, dan sekedar informasi juga bahwa dalam menyemarakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79, ya, pemerintah daerah Kabupaten Baru mengajak masyarakat Kabupaten Baru datang dan meramaikan. Ya, hari ini ada senam merah putih pada tanggal 11 Agustus dan pemeriksaan kesehatan gratis serta pertandingan basket. Ya, untuk besok tanggal 12 Agustus akan ada lomba tradisional antar OPD, pembuatan biopori, penilaian kebersihan kantor, serta pertandingan olahraga untuk umum. Oke saudagar, itu berita yang bisa di-share di sesi ini dan kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Dari kamu tadi pasar ada saya lihat baliho tentang rokok ilegal. Iya ga? Bah, berarti tidak mau lihat jalanan. Serius kah ini? Ada memang gak dibilang rokok ilegal? Woi lah kurang paham. Saya kasih tahu kau nah. Ada itu 4 ciri-ciri rokok ilegal. Saya tahu ji pasti yang mati kalau kena air tak? Awen doeh. Dengar baik-baik, rokok ilegal itu ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, rokok yang pita cukainya palsu. Terus rokok yang beda pitanya. Terus rokok yang bekas pitanya. Terus yang terakhir, sekali tidak ada pitanya. Begitu mau paling paham mak. Apa memang jadi bilang itu cukai?
Awe, kesina nae. Itu mi cukai dari rokok yang jadi pemasukan bagi negara. Awe, doi nae. Pemasukan itu mi yang dipakai membangun fasilitas, infrastruktur dan lain-lain lah kurang paham. Makanya toh, lain kali kalau mau dapat rokok yang tidak ada cukainya, jangan lalu kau beli. Lapor lalu kalau perlu. Oke bosku, terima kasih informasinya. Jangan kau begitu lain kali. Pulang mo. Mari gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea dan Cukai Parepare atau ke Bravo Bea Cukai. Call center 1500225. Iya, baik saudari Ganda, masih bersama kami dalam acara Iga Kareba. Ya, ada berita yang dikutip dari katadia.co, ya, di mana mahasiswa ITBA bagikan telur dan susu untuk cegah stunting di Lompok Riaja. Upaya pencegahan stunting di Kelurahan Lompok Riaja terus intensif dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk mahasiswa KKN dari Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Al-Ghazali Baru atau ITBA. Program terbaru mereka adalah pembagian telur dan susu, bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di lingkungan Cempa, Lompok Riaja, Tanete Riaja, Kabupaten Baru. Selain distribusi telur dan susu, KKN ITBA juga melaksanakan sosialisasi kepada para pelajar di SMA yang berkolaborasi dengan Puskesmas Tanete Riaja, KUA, dan Babin Kamtipnas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi terkait pendidikan anak dan pengetahuan tentang gizi. Pemberian telur dan susu langsung dilakukan oleh Wakil Rektor Dr. Mukmin ya. Dr. Mukmin, program ini diharapkan dapat mengurangi prevalensi stunting di Kabupaten Baru, khususnya di wilayah Lompok Riaja. Selama kegiatan, 2 balita yang mengalami stunting menerima 7 butir telur dan 1 kotak susu masing-masing. Inisiatif ini diharapkan bisa menjadi langkah efektif dalam pemenuhan gizi dan pencegahan stunting di wilayah tersebut. Ya, kita lanjut saudagar di berita yang kedua. Ya, berita yang dikutip dari baru.warta.co.id. Ya, sambut Hari Kemerdekaan, ratusan warga Corawali ikut jalan santai. Pemerintah Desa Corawali, Kecamatan Tanete Lauk, Kabupaten Baru, menggelar kegiatan Jalan Santai Kemerdekaan yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Jadi Desa Corawali yang ke-35. Jalan santai dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 ini bertemakan menyatukan silaturahmi, semarakan kemerdekaan. Ini start dan finish di depan kantor Desa Corawali pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024. Kegiatan Jalan Santai dilepas secara langsung oleh Kepala Desa Corawali Said Abdullah bersama Ketua TPPKK Corawali dan diikuti kurang lebih 500 warga masyarakat Desa Corawali. Said Abdullah mengatakan, Jalan Santai Kemerdekaan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 sekaligus dirangkaikan dengan peringatan Hari Jadi Desa Corawali yang ke-35. Menurutnya, sesuai dengan temanya, pemerintah desa dan seluruh masyarakat Desa Corawali akan selalu bertekad menjaga silaturahmi dan persatuan membangun Desa Corawali. Oke saudagar, berita ini juga yang menutup acara kita di hari ini hari Ahad tanggal 11 Agustus 2024 dan ya, terima kasih banyak telah menyimak Iga Kareba di Iga Radio. Ya, saya Ria Iga pamit undur diri dan tetaplah bersama kami untuk program menarik lainnya dan selamat pagi serta sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.